Sekali lagi selamat pagi saudara-saudara semua. Dan saya percaya hari ini saudara kekurangan sesuatu saudara. Saya percaya saudara ini kekurangan 1 jam ya. Semua kekurangan 1 jam, nggak ada ininya. Semua sama saudara. Jadi jangan mengeluh karena kita ada di bus yang sama saudara. Semua pada kekurangan. Nah saudara hari ini ada satu kabar baik buat saudara. Saudara harus mengambil keputusan hari ini karena saya percaya ini buat saudara dan saya terutama saudara. Ya, akhir-akhir ini saya ingat dulu waktu kami pergi ke Israel saudara. Pergi ke Israel saudara. Sebelum pergi kita lihat saudara, oh Israel begini. Tetapi saudara ketika di sana tanpa tour guide kita nggak bisa tahu apa-apa saudara. Kita nggak bisa nyampe tempat pada yang seharusnya kita tuju saudara. Nah, perlunya tour guide saudara, itu yang maka pun begitu saudara. Saudara dan saya sejak lahir saudara perlu dituntun. Begitu merangkak untuk mulai berdiri saudara dituntun oleh orang tua saudara. Ya, dituntun oleh saudara supaya berdiri, dipegang tangannya supaya berdiri, dipegang tangannya supaya berjalan, dan sampai sekolah pun saudara dituntun oleh para guru. Di sekolah minggu saudara dituntun oleh para guru. Jadi pentingnya saudara pemimpin itu penting sekali. Bahwa orang yang menuntun itu penting dalam kehidupan kita. Nah, dari firman Tuhan, saudara, hari ini makanya saudara, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Hari ini khotbah saya akan berjudul Dipimpin Roh. Ya, saya ambil dari surat Roma pasal yang ke-8, saudara. Tapi saya akan baca hanya ayat yang 14 saja, saudara. Jadi ayat 14 berbicara demikian saudara. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Nah, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, saudara, sebelum di ayat-ayat sebelumnya saudara, di ayat 1 sampai ayat 5 saudara, ada 2 hal. Yang pertama dikatakan tidak ada hukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi kunci utamanya untuk dipimpin roh kita harus ada di dalam Kristus. Kita harus menerima Kristus Yesus. Kita harus terima dia sebagai juru selamat pribadi hidup kita. Nah, bagaimana perbedaan antara orang-orang yang dipimpin oleh keinginan kedagingan dan orang-orang yang dipimpin oleh keinginan roh. Semua dipaparkan di surat Roma ini saudara pasal 8. Nanti saya harapkan saudara baca ini ayat 1 sampai ayat 12 itu saudara ya. Baca semua melihat bagaimana membedakan saudara. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh kedagingan selalu memikirkan hal-hal yang kedagingan saudara. Ya, dipimpin oleh kedagingan. Nah, tapi orang-orang yang dipimpin oleh roh selalu memikirkan hal-hal yang rohani. Contohnya saudara, begitu saudara bangun apa yang saudara pikirkan? Firman Tuhan atau makanan? Ada 2 hal, saudara karena perut lapar mikir makanan saudara. Tapi inilah menunjukkan perbedaan orang yang dipimpin oleh kedagingan kita dan roh kita. Kalau kita begitu bangun, puji Tuhan, aku akan merenungkan firman Tuhan, saudara dipimpin oleh roh. Nah, ayat-ayat berikutnya, karena saudara, kedagingan kita, daging ini selalu penuh dosa saudara. Jadi dituliskan, orang-orang yang dipimpin oleh kedagingan ujung-ujungnya maut, mati. Mati, semua orang akan mati saudara.
lahir adalah hak saudara, mati pun hak saudara. Saudara nggak bisa pisahkan dua hal ini. Ini milik saudara yang tetap saudara miliki. Tetapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan hidup dan hidupnya penuh damai sejahtera. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh kedagingan pada umumnya mereka tidak taat, tidak ada ketaatan. Tetapi orang-orang yang dipimpin oleh Roh, saudara, mereka akan memberikan kehidupan yang penundukan khusus kepada Tuhan dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau saudara ayat 5 sampai 8 itu berbunyi menerangkan itu semua. Saya pendekkan ini supaya kita tahu saudara, apa tujuan hidup kita, ya. Jadi saudara, bagaimana ngeceknya atau hidup maut itu sebenarnya kalau kita bisa pakai bahasa sekarang itu ya percekcokan saudara, ya, hidup yang ini. Jadi orang-orang yang terlalu terdorong dengan kedagingan hidupnya tidak tenang saudara. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh hidupnya selalu tenang dan damai. Makanya saudara dilihat berapa musuh saudara saat ini. Tiap pagi masih ada hati dendam enggak? Ya, kalau saudara pagi-pagi begitu bangun masih ingat dicaci maki orang yang kemarin itu menyebalkan, ceritanya orang yang menyebalkan, berarti saudara masih hidup dalam kedagingan. Nah, kemudian yang kedua, saudara, taat dan ketidaktaatan saudara. Saudara, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ya, kalau Kristus Yesus yang Roh adanya, bisakah, mampukah kita melihat tuntunan Dia sepanjang hari 24 jam? Karena biasanya manusia enggak lepas dari mata jasmani, saudara. Mata jasmani inilah yang selalu memimpin kita. Ya. Kebutuhan-kebutuhan kita mungkin pikirnya kita ini membutuhkan ini sangat penting, saudara. Nah, saudara, masa pandemik ini, mulai Zoom sudah mulai berjalan lama saudara, ya. Dan saya pernah memikirkan saudara, saya melihat ada satu kebutuhan tentang Zoom saudara. Saya berusaha bagaimana mendapatkan kamera yang baik, bagaimana saya bisa mendapatkan program yang baik, bagaimana caranya supaya bisa ini dilakukan dengan baik saudara. Tetapi saudara, lama kesibukan saya hanya untuk Zoom, ya, untuk program Zoom ini yang seharusnya simple saudara. Akhirnya saudara, saya beli webcam, saya beli ini, akhirnya tahu nggak saudara, HP saudara itu bisa dipakai untuk webcam kamera, saudara tahu nggak kan? Pakai webcam, jadi lebih bagus saudara daripada beli-beli. Saudara punya HP yang canggih, tapi hanya buat WA saja, saudara nggak dipergunakan yang baik-baiknya. Sebenarnya saudara, manusia, saudara dan saya, hidupnya kita ini apa namanya, penuh dengan apanya namanya saudara, keahlian-keahlian yang tersimpan yang nggak pernah kita gali. Setiap orang ada itu ininya saudara, kemampuan, kelebihan. Nah sayangnya saudara, dunia saat ini sedang didorong oleh satu pimpinan yang mendorong kita nggak bisa lepas dari kebutuhan jasmani. Sehingga kehidupan kita, keputusan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya bergantung dari segala kebutuhan jasmani kita. Saudara bisa bekerja 8 jam satu hari, 24 jam satu hari. Untuk apa sih saudara? Firman Tuhan katakan di Matius 16:26 dikatakan, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, ya, tetapi kehilangan nyawanya. Kita mendapatkan sesuatu banyak.
Kita dapatkan alat-alat yang banyak, alat-alat yang mutakhir, alat-alat yang bagus. Tapi apa artinya itu semua kalau kita kehilangan nyawa kita? Kita nggak ada di dalam Kristus Yesus. Hidup kita bukan bersama-sama Yesus pada ujung-ujungnya. Apa artinya itu semua, saudara? Jadi saudara, mari kita ingat lagi. Semua orang yang dipimpin Roh adalah anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara anak-anak Allah? Ini pertanyaan yang agak sulit saudara kita jawab. Kalau pertanyaannya dikatakan apakah saudara percaya Yesus Kristus, saudara akan percaya, ya saya percaya. Saya percaya sepenuhnya. Ada pertanyaan, apakah saudara percaya bahwa Kristus, darah Yesus menyucikan dosa-dosa saudara dan saya? Barusan kita ambil perjamuan kudus. Ya saya percaya. Apakah saudara percaya kalau roh Tuhan ada dalam hidup saudara? Mungkin saudara bisa, ya percaya, saya percaya ada roh Allah dalam hidup kita. Aku sudah dibaptiskan, aku sudah bisa berbahasa roh. Tetapi ketika ada pertanyaan, apakah Anda dipimpin oleh roh? Ini pertanyaan yang sulit saudara. Karena yang memimpin ini tidak kelihatan. Mustahil. Dipimpin oleh roh bukan soal intelektual, bukan soal pengalaman, bukan soal pengetahuan yang kita miliki. Tetapi dipimpin oleh roh adalah satu hal di mana kita tunduk 100%, nggak ada penolakan sama sekali. Kita ikuti 100% kebenaran firman Tuhan. Apa yang ditulis yang nggak berubah, itulah yang kita taati. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata apa kata orang-orang pendeta besar-besar itu. Tetapi yang tertulis itulah yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Lalu apakah saudara Anda dipimpin oleh roh? Saudara saya ingat. Kejadian yang gak pernah saya lupakan. Waktu awal-awal saya bertobat saudara. Awal-awal saya bertobat, saya pulang kerja saudara. Ini lagi M4 itu lah baru jadi saudara. Saya pulang kerja enak-enak speed yang biasa. Tahu-tahu ada suara, slow down Masan, slow down. Saya paksa ini suara dari mana, tapi saya ikutin saja. Karena biasanya orang-orang yang baru bertobat itu gampang saudara, gampang taatnya gampang sekali. Tapi kalau sudah mulai 10 tahun, 15 tahun, sudah 20 tahun, 30 tahun, tunggu dulu, nanti saja. Itu yang terjadi saudara. Buktinya saudara, belum selesai ceritanya saudara. Begitu saya lewat, ternyata begitu saya mulai slow down, ada mobil kencang sekali mungkin 120 speed dari kiri. Nyampe ke lane saya, seandainya saya nggak taat, saya nggak ada di depan saudara saat ini. Itulah ketaatan saudara. Tetapi saudara karena begitu berlama-lama sampai sekarang cara respon saya kepada tuntunan roh mulai berkurang. Kenapa saudara? Karena mulai ditarik dengan kebutuhan kejasmanian saudara. Kebutuhan pelayanan kadang-kadang membawa kita nggak mau mentaati firman Tuhan. Kebutuhan keluarga kadang-kadang membawa kita nggak mau taat kepada firman Tuhan. Mari saudara pastikan saudara hidup dipimpin oleh roh. Jadi nggak ada tapi-tapi lagi saudara. Nggak ada tapi-tapi, nggak ada nanti-nanti, nggak ada tunggu dulu lagi. Tapi ya Tuhan, aku mau berjalan. Itulah saudara orang-orang yang hidup dipimpin oleh roh. Saudara kenapa firman Tuhan katakan orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara saya percaya, saudara dan saya, tujuan utamanya Tuhan panggil saudara dan saya untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hamba-hamba Tuhan, bukan apapun juga. Karena hanya anak yang bisa masuk kembali kepada bapaknya.
Nggak mungkin kalau pelayan tinggal sama bapaknya. Nggak mungkin yang lain bisa ketemu dengan bapaknya. Di surat Roma, Roh itulah yang membuat kita bisa mengaku, memanggil dia Bapa. Coba saya katakan sekarang. Saya ada pertanyaan buat saudara dan saya. Ketika saudara berdoa, memanggil Bapa yang ada di surga. Apakah ini karena pengertian saudara? Apakah ini karena intelektual saudara? Apakah ini karena kebenaran firman Tuhan? Tipis sekali saudara. Tipis sekali untuk membedakan. Karena kalau ini sudah terbiasa tiap hari saudara. Saudara berdoa Bapa kami tiap hari 7 kali saudara. Akhirnya hambar saudara. Karena saudara hanya mengerti secara intelektual. Bukan dipimpin oleh roh. Ketika orang-orang yang dipimpin oleh roh, itu orang-orang menjadi anak-anak Allah. Ketika dia memanggil Bapa, dia bukan hanya sekedar memanggil Bapa, tapi dengan perasaan aku mengasihi Bapa. Makanya aku panggil engkau Bapa. Makanya saudara, hidup kita ini harus dipastikan kita menjadi anak-anak Allah. Kenapa saudara? Karena ya itulah, Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia sebagai apa saudara? Sebagai manusia tapi dia sebagai anak. Dia kembali lagi waktu dikuburkan, dia kembali sebagai anak yang duduk di sebelah kanan Bapa. Kembali kepada anak. Permuaan anak yang hilang saudara. Bukan orang lain yang datang kembali. Tapi ketika anak kembali, Bapa menyambutnya saudara. Hari ini saudara, pastikan hidup Anda dipimpin oleh Roh. Bagaimana ngeceknya saudara? Bagaimana testingnya? Ya, di 1 Korintus, surat Korintus ya, 1 Korintus pasal 3 ayat ketiga. Berbunyi demikian, berbicara demikian firman Tuhan. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dua hal yang harus kita cocok, adakah iri hati, adakah perselisihan dalam kehidupan kita? Adakah saudara tidak puas dengan keadaan sekeliling saudara, dengan teman saudara, dengan pasangan saudara? Seringkali untuk melihat kekurangan orang lebih gampang daripada melihat kelebihan orang. Berapa kali pemimpin-pemimpin, aku sudah didik kamu dari dulu sekarang sampai sekarang, selama-lamanya tetap saja tidak ada perubahan dalam hidup kamu. Persoalan tetap persoalan. Sebenarnya boleh bagus itu, tapi sebenarnya itu adalah satu iri hati, satu ketidakpuasan. Bukankah perubahan manusia bukan dari kita? Manusia bisa berubah karena roh Allah yang ada dalam hidup kita. Bukan kekuatan manusia. Kalau kita tetap mengandalkan kekuatan kita, intelektual kita, pengalaman kita, kita tidak akan menjadi anak-anak Allah. Ingat saudara, anak-anak Allah haruslah menjadi fokus dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mau fokus, bagaimana caranya untuk fokus? Gampang saudara fokus. Saudara kalau lihat reklame saudara, reklame ada sale saudara. Saudara siang malam saudara pikirkan itu semuanya, mulai pagi begitu bangun sudah ada dalam pikiran saudara, begitu saudara naik mobil ada pikiran masuk dalam di sini, begitu masuk shopping center masih ada di sini, masuk toko masih ada di sini, pilih-pilih masih di sini, sampai ketemu yang saudara itu. Nah begitulah saudara. Hidup fokus kepada tujuan. Tujuan apa? Tujuannya adalah anak Allah. Tujuan kita menjadi anak Allah.
Di ayat-ayat di dalam Roma 9:8 itu, roh itulah yang memberi kuasa kita menjadi anak Allah. Hanya roh itu. Jadi kalau kita nggak dipimpin oleh roh itu, mustahil kita tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah menjadi satu tujuan utama dalam hidup kita. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Jadi mereka yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Bukan untuk menjadi gembala-gembalanya. Bukan dipanggil untuk menjadi pembantunya saudara. Tetapi semua diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Jadi hal anak-anak Tuhan dan kita menjadi anak-anak Tuhan adalah menjadi satu yang harus kita fokuskan. Begitu bangun saudara, aku mau menjadi anak Tuhan. Mau tidur, aku mau menjadi anak Tuhan. Bagaimana kalau saudara mau tidur, pikirkan saudara persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Saudara akan termimpi-mimpi dengan persoalan saudara. Tetapi cobalah. Bahkan bangun tidur, begitu mau tidur Tuhan, aku mau menjadi anakmu. Mungkin gak terjadi sekali, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Lama-lama saya percaya Tuhan akan berbicara kepada saudara melalui mimpi-mimpi saudara. Karena tujuan inilah yang ada dalam pikiran dan hati kita. Hati kita rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, menjadi anak Tuhan janganlah kita ambil dengan berkat-berkatnya saja. Seringkali hidup kita dinina-bobokkan dengan berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi kita lupa berkat itu adalah mengikuti kita ketika kita menjadi anak-anak Allah. Enggak ada seorang orang tua pun yang tidak memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Kita nggak usah minta apa-apa kepada Tuhan. Tapi minta aja mau jadi anak Tuhan. Benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, makanya saudara, semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Tuhan. Jadi betapa pentingnya pimpinan roh dalam hidup kita. Makanya saudara, Tuhan percayakan roh kudusnya kepada saudara supaya saudara benar-benar berhasil menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus yang diberikan kepada kita bukan hanya sekedar untuk berbahasa roh, saudara. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan urapan-urapan seperti dicari banyak orang. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada saudara. Tujuan utamanya untuk menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah. Amin saudara. Nah saudara. Di dalam surat 2 Korintus ayat 6-16, saudara, di perjanjian lama juga ada saudara. Ya, saya ambil esensinya aja. Ini firman Tuhan. Kalau saudara mau catat silakan catat 2 Korintus 6 ayat 16. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Ya, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Di perjanjian lama banyak ayat-ayat yang dituliskan dengan berbunyi yang sama saudara. Jadi janji Tuhan, dia katakan aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Buktinya sekarang saudara dan saya pastikan, percaya Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Dia janji di tengah-tengah kita, berarti Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Nyatakan, bukan dengan intelektual, tapi kebenaran firman Tuhan. Yang tertulis, yang gak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara, jangan meremehkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dengar hari ini, datanglah, bertobatlah. Karena pertobatan menentukan kita bisa melembutkan hati kita, bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Nah saya percaya saudara, ya, saudara dan saya diberikan kuasa untuk menjadi
anak-anaknya. Nah, kalau Roh Kristus, Roh Tuhan yang mampu membangkitkan yang mati menjadi hidup kembali. Apakah enggak mustahil kalau roh yang sama dipercayakan dalam hidup saudara dan saya akan mampu mengubahkan saudara menjadi orang-orang biasa, berubah menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan. Yang pada akhirnya kita bisa menyebut Bapa dengan penuh kasih dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang orang-orang karismatik itu terlalu ekstrim, saudara. Ya, kalau kita benar dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Suatu hari ada cerita ini, yang sering terjadi cerita-cerita begini, saudara. Punya kerinduan untuk pergi, misalnya pergi sekolah Alkitab. Terus dia minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, kalau nanti dalam perjalanan saya ketemu orang ini mengatakan begini, ya, mengatakan begini, berarti itu dari Tuhan. Wah, kelihatannya rohani, bener ya ini anak ya. Mau sekolah Alkitab saja minta tanda kepada Tuhan, iya apa enggak. Kemudian saudara, misalnya ini di tengah jalan dia enggak ketemu orang sama sekali. Terus dia ketemu orang yang menawarkan dia satu usaha yang bagus sekali, punya potensi yang menguntungkan sekali, ya, untuk dia bisa join, melihat kebutuhan keluarganya, rumah enggak ada, ini enggak ada, semua enggak ada, ini kesempatan bagus, berarti ini dari Tuhan, saya belum boleh sekolah Alkitab. Saudara, kadang-kadang kita minta tanda kepada Tuhan. Ya memang tertulis untuk Gideon di hakim-hakim itu minta tanda, saudara. Tapi itu enggak berlaku buat kita semuanya, saudara. Kita boleh hanya untuk Gideon saja waktu itu. Sesudah itu enggak ada yang lainnya yang berbicara meminta tanda-tanda. Ada minta tanda-tanda di perjanjian baru dikatakan enggak ada tanda-tanda lagi. Hanya tanda-tanda Yunus. Apa tanda-tanda Yunus? 3 hari, saudara, masuk ikan paus, ikan besar, saudara. Itu tandanya, saudara. Gak ada lagi. Cuma Gideon saya, makanya saudara, kita harus belajar benar-benar. Kita hidup dipimpin oleh Roh, saudara. Roh inilah yang menguatkan kita. Pada akhirnya, saudara, hidup kita ini akan berakhir. Tapi kalau kita berakhirnya gak menjadi anak Allah, gak menjadi anak-anak Allah, kemana kita pergi? Kemana kita pergi? Satu pertanyaan, kemana Anda pergi? Kalau besok nanti pulang ke kebaktian ini, saudara dipanggil oleh Tuhan, kemana Anda? Kita harus yakin, aku anak-anak Allah. Saudara, enggak ada syaratnya, saudara. Kita hanya datang kepada Dia. Kalau di kepercayaan lain untuk datang kepada Tuhan, saudara harus berbuat baik, begini, begitu, harus berbuat baik supaya mendapatkan pahala, supaya masuk surga, saudara. Tapi di dalam Kristus semuanya sudah digenapi, saudaranya datang saja kekudusan yang lebih utama. Makanya saudara, kita tiap hari minta bertobat kepada Tuhan, Tuhan aku mau datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur, ucapan syukur, saudara. Nah itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipercayakan roh Tuhan dalam hidupnya. Kita harus, saudara, mentaati apa yang dikatakan roh. Apa yang dikatakan roh dalam hidup kita? Ada 2 hal, saudara. Pertama yang spesifik, saudara. Yang spesifik adalah saudara dan saya harus menjadi anak-anak Allah. Itu yang spesifik. Semua orang umum, semua orang harus. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu harus, semua orang harus. Itu keharusan. Semua orang harus. Jadi begitu bangun tidur, aku jadi Allah, aku akan mengasihi Tuhan. Aku mengasihi sesama. Itu yang pertama umum, semua orang sama. Yang kedua, yang khusus bagi setiap kita. Saudara dan saya
dipanggil dan ditempatkan Tuhan di tempat yang berbeda dan suasana yang berbeda. Tidak ada satu hal pun yang sama. Jadi tidak ada satu nasihat yang buat semua orang, enggak ada saudara. Tapi kita tiap hari dipertanyakan apakah minta kita dipimpin oleh roh atau tidak. Tiap hari menghadapi masalah, bagaimana firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara dihadapkan sebuah masalah, pertama dasarnya bagaimana saudara mengambil keputusan itu. Berdasarkan saudara mengasihi Tuhan ataukah berdasarkan kebutuhan saudara keluar dari persoalan. Ketika saudara mengambil langkah, saudara harus tahu apakah saya mengasihi sesama seperti firman Tuhan katakan, ataukah saya hanya ego saya, kepentingan saya sendiri. Nah itu harus kita jelaskan saudara. Saudara harus benar-benar tahu bahwa kita ini hidup oleh roh. Jadi kerohanian itu sangat penting saudara. Penting sekali dalam kehidupan kita. Hari ini akan saya tutup dengan satu ayat saudara. Bukan satu ayat, satu kesaksian. Apakah arti tuntunan yang spesifik? Sebabnya saudara, ini ada satu cerita. Satu cerita seseorang yang sedang hidup di dalam kehidupan yang minim sekali saudara. Dia nggak mampu untuk berbuat yang baik, mungkin musisi bisa mulai naik, kita mau akhiri firman Tuhan. Mesti bisa naik saudara. Nah, ketika dia dalam keadaan yang sedemikian rupa, dia sudah habis usaha, segala macam usaha dia lakukan, dia sudah enggak tahu apa lagi. Tapi dia ingat, dia pernah ikut Sunday School saudara. Ikut Sunday School. Dia orang jalanan, dia sedang duduk diam di jalanan. Sudah nggak ada lagi makan, sudah nggak ada lagi. Apalagi masa COVID ini saudara. Orang-orang di pinggir jalan kasihan amat saudara. Dia pinggir jalan. Dia nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian ada orang percaya Tuhan dan hidup yang dipimpin oleh roh Tuhan. Dia melewati. Dia habis beli take away saudara ya. Mari habis take away dia lewatin dia ini ada orang yang lagi nggak punya apa-apa ini. Kalau dia ini kemudian dia pikir saya juga lapar, saya baru berjalan jauh ini beli take away ini. Beli take away-nya di sentral saudara, rumahnya di Maskot. Jadi dia naik kereta saudara. Pulang kereta tahu nggak di dekat sentral itu banyak orang-orang nggak punya rumah di situ. Dia datang, gimana ya? Saya berikan, saya lapar, saya berikan, saya mesti berjalan lagi. Tapi karena dia mengingat pelajaran waktu di sekolah, ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Dia teringat, wow. Akhirnya saudara, apa yang dia punya diberikan orang yang membutuhkan. Demikianlah saudara, hidup yang dipimpin oleh roh. Bukan hal-hal yang spektakuler, tapi hal-hal yang kecil. Ketika saudara berjalan, pergi, kemanapun saudara pergi, melihat orang yang membutuhkan sesuatu, hati saudara digerakkan, berikan itu kepada mereka. Jangan menunggu gereja yang memberikannya saudara. Itu soal pribadi. Gereja adalah kumpulan orang-orang dan gereja adalah saudara dan saya. Kita diberkati untuk memberkati. Kehidupan kita sudah berlimpah-limpah. Dan saya percaya saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saudara bukan orang-orang yang berkekurangan. Saudara malah orang-orang yang berlebih-lebihan. Amin saudara. Makanya saudara,
pastikan saudara hidup di dalam roh. Kalau saudara mengaku dia sebagai sahabat Yesus, kaulah sahabatku. Seorang sahabat tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya sendirian. Kemanapun Anda pergi, pergilah dengan sahabat saudara. Kalau saudara mengaku dia sebagai Bapa, datang kepada dia, Bapa, aku mengasihimu Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau saudara mau mengaku dia sebagai Tuhan dan dia saudara sebagai umatnya, taati segala perintahnya, kebenaran firman-Nya. Hari demi hari, dan niscaya kehidupan saudara akan diubahkan. Saudara, dipimpin oleh Roh berarti ada satu kegerakan, berarti ada satu perubahan. Karena kita dipimpin itu dipindahkan dari tempat yang sana ke tempat yang baru, saudara. Jadi kalau saudara belum ada perubahan, belum ada pergerakan dalam hidup saudara, berarti kita masih belum dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan, saya akan berhenti di sini, tapi saya percaya sambil saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu yang sudah dipersiapkan buat saudara dan saya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa. Saya menghimbau saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Angkat tangan saudara. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Pastikan hidupmu dipegang oleh tangan Roh Kudus yang menuntun kehidupanmu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, Buka lebar-lebar hatimu, penuh dengan kerendahan hati, hati yang terbuka untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Benar Tuhan, Roh Kudus Engkau sangat penting, sungguh sangat penting dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sudah panggil kami, Engkau sudah selamatkan kami, bahkan Engkau percayakan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, supaya Roh Kudus-Mu Tuhan membawa kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Kami tidak akan melepaskan tangan-Mu Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan tuntunan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Aku akan pegang tangan-Mu erat-erat Roh Kudus, akan berjalan bersama-sama dengan Engkau, karena hanya Engkaulah Tuhan yang tahu jalan kebenaran Tuhan. Karena Engkau firman-Mu mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu jalan kepada kebenaran selain Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Biar Roh Kudus-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami setiap saat 24 jam 7 hari Tuhan. Agar kami hidup bukan didorong oleh kehidupan kedangingan kami. Tapi semuanya untuk kehidupan kerohanian kami Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan Kau kami panggil untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Betapa pentingnya untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini masih belum pasti akan kuasa Roh-Mu Tuhan. Belum pasti atau Roh-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau curahkan Roh-Mu atas mereka Tuhan. Karena siapapun yang tidak memiliki Roh Tuhan bukan milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi mereka Tuhan yang membuka hatinya untuk Engkau. Dan menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Saat ini Tuhan berikan damai sejahtera-Mu atas mereka. Mengalirlah Tuhan, mengalirlah dalam kehidupan mereka. Berikan hidup damai sejahtera dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dan kami percaya Tuhan, kalau mereka anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, mereka tidak akan kekurangan satu apapun Tuhan. Di dalam kesehatan, kekuatan, kebutuhan apapun Tuhan, Engkau akan melengkapi Tuhan. Karena Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami silakan.